Halo semuanya, balik lagi sama aku Naya. Di sini kita bakal lanjut untuk bahas PSB yang bagian uraian. Langsung aja kita bahas. Pertama, kita disuruh menghitung apakah harga untuk biaya kesehatan pada tahun 2022 lebih mahal dari kesehatan tahun 1995 dan juga bagaimana dengan biaya pendidikannya. Nah, itu kita disuruh menghitung harga real. Rumus dari harga real apabila diketahui IHK-nya, berarti kita tinggal perlu real sama dengan harga nominal tahun tersebut dikali dengan IHK tahun dasar, yaitu tahun 1995, dibagi dengan IHK tahun yang bersangkutan, yaitu 95,6. Ini contohnya ada di tahun 1995 untuk menghitung harga real biaya kesehatan. Nilai nominalnya 1.150, kemudian dikali dengan IHK tahun dasar, IHK tahun dasar dan juga dikali dengan IHK tahun tersebut. Nilainya sama 150. Nah, ini berlaku sama dengan tahun-tahun selanjutnya. Misalnya 2000. Pas selisihnya segini. Kenapa bisa begitu? Walaupun terkesannya di realnya itu jauh lebih mahal biaya kesehatan. Kalau terkesan nomor 2. Jadi nomor 2 ini disuruh tentukan fungsi permintaan penawaran, lalu gambarlah grafik supply demand-nya. Ini semua udah tertera jelas ya, jadi kita bisa langsung hitung aja. Oke, untuk nomor 2, ini aku tulis lagi eh, data-data yang tertera di sana tadi. Yang pertama, dari segi permintaan, kita bisa cari dulu gradiennya. Jadi, elastisitasnya kan udah diketahui nih, min 0,8. Bisa langsung kita masukin aja. Jadinya, rumusnya elastisitas adalah P per Q kali gradien. P-nya udah ketemu di sini. Ini maksudnya tanda bintang itu adalah P dan Q yang ada di titik keseimbangan. Jadi bisa dari segi penawaran maupun permintaan. Jadi ini masuk 40.000 dibagi 500.000 kali gradien. Terus dihitung, gradiennya ketemu minus 10. Kemudian kita masukkan ke persamaan dari demand, yaitu A min BP. Di sini Q-nya sudah diketahui lagi, yaitu 500.000 dari soal. Kemudian A-nya adalah sesuatu yang akan kita cari, gradiennya tadi kita masukin, minus 10, minus 10. Nah, di sini sebenarnya tanda dari minus di sini itu tidak dianggap karena yang penting gradien dari permintaan itu harus selalu negatif. Jadi langsung aja masuk, habis itu dikali sama P-nya. P-nya itu 40.000. Nah, udah ketemu A-nya nanti 900.000. Jadi, persamaan yang bisa dibentuk dari demand ini adalah QD sama dengan 900.000 min 10P. Kemudian dari segi penawaran, kita bakal cari dengan step yang sama seperti tadi. Yang pertama elastisitas supply. P per Q kali gradien, udah diketahui. Dan ES-nya juga bisa langsung kita ambil dari soal 1,2. Kemudian ketemu gradiennya 15. Dan kita masukkan ke persamaan dari supply, yaitu C plus DP. Q-nya udah diketahui 500 tadi sama dengan C plus 15 kali 40.000. 15 ini didapat dari gradiennya penawaran. Habis itu C-nya ketemu yaitu minus 100.000. Kita bisa langsung masukin ke persamaan dari supply. Yaitu persamaan supply adalah minus 100.000 ditambah 15P. Kemudian bisa langsung kita gambar di kurvanya. Jadi ini kurva pada umumnya. Yang vertikal itu P, yang horizontal itu Q. Kita bisa langsung gambar supply demand-nya dengan supply persamaannya tadi di minus 100.000. Itu bisa kita tulis berarti minus 100.000 itu dia melewati garis yang ini. Jadinya dia minus keluar di sini garisnya. Kemudian untuk yang demand itu di titik 900.000. Bisa ketemu di sini sehingga titik keseimbangannya adalah di titik yang sebelah sini. Selanjutnya nomor 3. Ini soal mengenai analisis perilaku konsumen. Yang pertama, definisi efek substitusi dan juga efek pendapatan. Langsung kita baca. Efek substitusi adalah efek yang terjadi karena perubahan harga suatu barang atau jasa yang menyebabkan konsumen mengganti barang yang harganya lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Jadi substitusi ini menyebabkan adanya MRS atau marginal rate to substitution. 6, di mana dia akan mengurangi barang yang satu dan menambah barang yang satunya lagi karena barang tersebut harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, untuk efek pendapatan adalah efek yang merujuk pada perubahan daya beli konsumen akibat perubahan harga suatu produk. Ketika harga produk turun, daya beli konsumen itu akan meningkat dengan pendapatan yang sama. Karena mereka merasa memiliki lebih banyak uang dengan produk yang turun tersebut.
Cara membacanya seperti ini. Yang pertama akan ada garis BL 0, yaitu di sini, kemudian BL 0. Kemudian, karena harga bakso itu menurun, jadilah muncullah MRS. Muncul budget line baru di BL1. Kemudian, akibat adanya penurunan harga bakso tadi, dia bisa meningkatkan daya beli konsumen atau purchasing power, yang menyebabkan mereka merasa seolah-olah memiliki income yang lebih. Nah, jadi dari garis BL1 tadi digambarlah BL baru namanya BL2 yang dia merupakan garis fiktif seakan-akan income mereka itu bertambah. Nah, oleh karena itu garisnya ini dibentuk putus-putus. Kemudian kita bisa lihat kurva indifferentnya yaitu dia menyentuh garis BL0 dan juga garis BL1 pada titik A dan juga pada titik B. Nah, kemudian titik pertama itu muncul akibat adanya titik A. Titik A jatuh pada F1. Kemudian karena adanya perubahan harga bakso, itu menjadi berada pada titik D atau equilibrium yang baru. Kemudian muncullah income effect, yaitu efek yang seakan-akan menambah pendapatan, yaitu jatuh pada titik F2, yaitu di sini di kurva indifferent yang fiktif ini. Nah, jadi akibat dari substitution effect adalah F1 ke titik equilibrium, kemudian ditambah adanya income effect, yaitu dari equilibrium ke F2. Jadi total effect yang dihasilkan itu banyak karena gabungan dari substitution effect dan juga income effect. Ini terjadi khusus pada barang normal. Oke, kita langsung masuk nih. Apa yang terjadi dengan efek substitusi dan efek pendapatan jika bakso adalah barang inferior? Nah, jika efek tersebut terjadi pada barang inferior, maka bentuk kurvanya akan seperti ini. Jika tadi kurva indifferent yang baru, yang fiktif ini ada pada bagian sini, yang menyebabkan income effect bertambah semakin ke kanan. Sedangkan kalau di inferior ini, eh, income effect yang bertambah itu akan mengakibatkan penurunan. Kenapa? Karena barang inferior adalah barang yang permintaannya justru akan menurun ketika income kita bertambah. Contohnya adalah penggunaan angkot. Nah, misalnya kalau misal income kita rendah, kita akan menggunakan transportasi tersebut. Tapi ketika income kita naik, permintaan akan angkot akan turun. Karena kita bisa menggantinya dengan hal yang lebih mewah, hal yang lebih prestis untuk kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi, income effect dan substitution effect pada barang inferior akan menyebabkan total effect yang lebih sedikit daripada total effect milik barang normal. Oke, kemudian kita bahas soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara returns to scale dan marginal return, serta gambarkan grafik untuk mengilustrasikan perbedaannya. Oke, perlu kita ketahui dulu, return to scale adalah persentase perubahan output saat semua input itu berubah, baik dinaikkan maupun diturunkan. Sedangkan marginal return itu hanya mengukur perubahan output saat satu input berubah, karena input lainnya bersifat tetap. Nah, di sini return of scale itu terjadi dalam jangka panjang dan marginal return terjadi dalam jangka pendek. Kenapa bisa begitu? Karena untuk mengubah kedua input, kedua faktor produksi tadi, tidak bisa dalam waktu yang dekat. Jadi dalam waktu dekat itu hanya bisa untuk mengubah satu faktor, sedangkan dalam jangka waktu yang panjang itu bisa memungkinkan untuk mengubah dua faktor. Nah, di sini ada contohnya, misalnya, ini contoh yang marginal ya. Itu dia menambah output di labor aja, jadi 20, sedangkan K-nya itu tetap, yaitu 10. Maka totalnya kan seperti ini. Nah, ini mengukur perubahannya. Bentuk dari diminishing marginal return adalah yang kurva ini, seperti kurva indifferent. Kemudian, kalau dua output yang berubah, yaitu labor dan capital, berarti ini adalah return to scale. Nah, di sini, karena masing-masing digandakan 2 kali menjadi 20, itu maka Q-nya akan mengalami kenaikan 2 kali lipat. Nah, bentuknya dalam kurva itu dinyatakan dalam bentuk kurva yang garis siku-siku ini. Oke, untuk soal nomor 5, jelaskan beberapa hal terkait fungsi produksi berikut ini. A. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara dua variabel yang manakah? Gambarkan fungsi produksi yang menunjukkan produk marginal semakin berkurang. Oke, kita bisa langsung lihat dulu yang pertama nih. Fungsi produksi itu menggambarkan hubungan antara dua faktor produksi, yaitu capital dan juga labor. Kemudian, menggambarkan fungsi produksi yang menunjukkan produk marginal yang semakin berkurang. Produk marginalnya itu ada di garis yang biru. Kenapa dia semakin berkurang? Karena saat di awal itu penambahan
output-nya itu akan meningkat. Tetapi semakin lama dilakukan, maka marginal itu akan mulai turun hingga dia akan memotong average produk ini, kemudian dia akan sampai bawah bahkan bisa sampai minus. Itu diminishing marginal produk. Bagaimana fungsi produksi yang menunjukkan penurunan produk marginal memengaruhi kurva biaya total? Jelaskan dan gambarkan grafiknya. Nah, yang udah kita ketahui tadi bahwa marginal produk itu suatu saat bakalan turun kan, diminishing marginal returns itu. Nah, saat penambahan atau marginal dari produk tersebut semakin kecil, semakin turun, maka yang terjadi hanyalah perusahaan yang perlu membayar kos-kos yang ada. Jadi total biayanya akan semakin kecil, sedangkan tambahan itu akan semakin turun. Jadi pada akhirnya MP itu akan memotong TC. Berapa jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimum? Coba kita ketahui dulu laba maksimum ini berarti MR sama dengan MC. Karena yang diketahui baru persamaan TC, maka kita perlu menurunkan persamaan tersebut terhadap Q sehingga akan kita dapatkan MC-nya berapa. Oke nih, TC ini kita turunkan. Jadi ya ketemu MC sama dengan delta TC per delta Q. Oke, jadi turunan dari TC tadi maka akan diketahui rumus MC. MC yaitu delta TC per delta Q. Nah, karena MR merupakan turunan pertama dari TR terhadap Q, sehingga kita perlu tahu dulu juga TR-nya itu berapa. Jadi TR atau total revenue itu adalah hasil dari price dikali kuantitinya. Price-nya di sini diketahui di soal yaitu 60. Kemudian kuantitinya masih berbentuk Q. Jadi TR adalah 60 Q. Sehingga MR adalah delta TR per delta Q ini sama kayak penurunan rumus dari TC tadi. Nah, kemudian laba maksimum adalah MR sama dengan MC. Nah, karena kita ketahui dua-duanya, sekarang tinggal hanya perlu kita sama dengan kan, yaitu 60 sama dengan 2 Q, Q-nya 30. Jadi, Q yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimum adalah berjumlah 30 unit. Kemudian kita bakal cari nih, berapa sebenarnya nominal dari laba maksimumnya. Jadi, laba ini dihasilkan dari TR min TC. TR-nya itu ada 60 Q, dikurang sama TC. TC-nya ini yang masih ada di soal tadi itu. Jadi di atas. Oke. Kemudian langsung kita hitung dan hasilnya adalah 800. Jadi, untuk mencapai total laba maksimum itu diperlukan untuk menjual 30 unit barang dengan total laba maksimum yang akan didapatkan yaitu 800. Kemudian untuk soal yang C, gambarkan TC, MR, dan MR, tentukan titik equilibrium, tingkat laba maksimumnya. Ini kita udah ketahui semua jawabannya di sebelumnya. Sekarang kita gambar aja. Gambar itu kan P. P-nya itu kita bentuk garis horizontal karena P memang akan tetap segitu. Kemudian kuantitinya adalah 30. Kenapa 30? Karena dengan menjual 30 unit itu kita bisa mendapatkan laba maksimumnya. Oke, jadi titik keseimbangan akan berada di plus 60 dan juga kuantitinya 30. Kemudian bisa kita gambarkan average cost-nya dan MC ini dia akan memotong TC. Nah, tempat dia memotong TC adalah tempat di mana laba maksimum bisa dihasilkan. Jadi kuningnya adalah di sini. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 7. Ini ada ketahui dua persamaan di sini, persamaan dari demand dan juga supply-nya. Pertanyaan pertama, tentukan harga dan kuantitas equilibrium pada pasar pakaian tersebut. Nah, di sini mudah saja kita hanya perlu menyamadengankan kuantitas demand dan juga kuantitas supply-nya. Bisa langsung kita hitung di sini. Yang A berarti kita sejajarkan yaitu di demand dan juga supply-nya akan ketemu P atau price-nya itu 3. Kemudian nilai ini bakalan kita masukin ke persamaan. Bebas pilih persamaan yang demand maupun yang supply. Kita masukin aja 3 di sini, jadinya akan ketemu kuantitasnya yaitu 400. Jadi jawaban untuk harga dan kuantitas equilibrium yaitu ada pada harga $3 dan juga kuantitasnya sebesar 400. Kemudian yang kedua, jika pemerintah menetapkan pajak sebesar 2 per unit. Yang kedua, jika pemerintah menetapkan pajak sebesar $2 per unit pakaian, hitung harga dan kuantitas equilibrium yang baru setelah pengenaan pajak tersebut. Oke, di sini perlu ada sedikit penyesuaian. Jadi, pemerintah bakal mengenakan pajak $2 per unit. Kita akan mengubah pada persamaan supply, yaitu ini kan sama supply tadi. Yang bawah ini. Itu P-nya bakalan kita kurangin 2. Kenapa kita kurangin 2? Karena apa yang diterima produsen itu bakalan berkurang karena adanya pajak tadi. Jadi perusahaan itu harus bayar
$2 per unitnya kepada pemerintah. Makanya di sini P-nya berkurang. Kemudian kita langsung hitung, muncullah persamaan QS yang baru yaitu 160P min 400. Nah, jadi untuk mencari keseimbangan barunya, kita perlu menyamakan QS yang tadi, QS yang baru ini dengan kuantitas demand-nya. Kita disamakan, ketemu price yang baru adalah $4,6. Dan nilai 4,6 ini bakal kita input ke persamaan dari supply atau demand bebas. Masuk, muncullah kuantitas supply-nya 336. Nah, jadi di sini bisa kita lihat akibat adanya penambahan pajak $2 per unit, itu menyebabkan harga yang aslinya $3 menjadi 4,6. Dan juga kuantitas dari 400, yang awalnya 400, itu menurun menjadi 336. Dan yang ketiga, kita disuruh gambar dari akibat kejadian tersebut. Ini PQ pada umumnya standar. Garis equilibrium yang pertama yaitu ada di garis yang hitam ini. Ketemulah di titik P1 dan juga Q1. Kemudian karena adanya kebijakan pajak tersebut akan mengakibatkan supply-nya itu bergeser ke kiri karena apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu menjadi semakin sedikit. Bergeser ke kiri maka turun di P2 dan Q1. Nah, kenapa titik keseimbangan di sini hanya perlu menambah kurva supply? Karena adanya penambahan pajak ini itu langsung berpengaruh kepada sisi penawaran. Jadi, sebenarnya kuantitas yang diminta oleh pasar itu sama saja, tetapi hanya saja, supply dari perusahaan yang berbeda itu mengakibatkan kurvanya geser. Kemudian kita disuruh hitung yang nomor 4 ini, berapa penerimaan pajak dan juga deadweight loss akibat pengenaan pajak tersebut. Oke, penerimaan pajak ini mudah saja bisa langsung kita cari yaitu nilai pajak dan juga dikali sama kuantitas permintaannya. Jadi ketemu penerimaan pajak itu sebesar $672. Kemudian untuk menghitung deadweight loss ini adalah surplus konsumen dan juga produsen yang hilang akibat adanya hal yang merugikan bagi keduanya.